Hey, 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 how are you guys today? Hopefully you are good. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Okay, guys, today we are going to review our material. So today, from Unit 3, Lesson 1, do you ever have snowball fights? And one more, this is the review. Jadi hari ini kita akan mereview atau mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dari Unit 3, Lesson 1. Do you ever have snowball fights? Pernahkah kamu atau apakah kamu pernah bermain apa ini? Snowball fight? Iya, yaitu perang bola salju gitu ya. Oke, so let's see our discussion today. Mari kita bahas satu persatu. Guys, maybe you have ever got a question like this. Mungkin kalian pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Do you ever eat green apple? Oke, misalnya apakah kamu pernah makan apel hijau? Nah, jawabannya itu bisa. Misalnya ini. Yes, I sometimes eat green apples. Ya, saya kadang-kadang makan apel hijau. Or atau jawaban yang kedua bisa jadi dengan jawaban seperti ini. No, I never eat green apple. Tidak, saya tidak pernah makan apel hijau. Nah, guys, dari pertanyaan ini, di situ ada pertanyaan do you ever? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang ini. Oke, bagaimana kita menggunakan pertanyaan do you ever? Oke. But before we go to the other first, sebelumnya kita akan membahas yang lain dulu. Apakah itu? Ini dia. Oke, we go to the vocabularies first. Nah, kalian pasti masih ingat dong di bagian word chest ya. Nah, itu adalah vocabularies atau kata-kata baru atau frasa-frasa baru yang kita pelajari. Oke, let's see one by one. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dia. Masih ingat dong? Pastinya ya. Tadi di bagian judul ada dong ya. Ya, yaitu have a snowball fight. Oke. Bermain perang bola salju. And then the next one. Ayo, masih ingat enggak? Nah, ini dia. Iya, yaitu play with water gun. Oke, bermain dengan senjata air. Lalu atau tembakan air gitu ya. Yang lainnya, nah ini kalau orang Indonesia bilangnya petak umpet, padahal bilangnya play tag gitu. Nah, play tag. Nah, play tag itu biasanya kalau di Indonesia ya, mungkin nggak semua, tapi di beberapa tempat, khususnya di Jawa ini. Nah, play tag ini awalnya ada satu anak yang dia harus menjaga satu tempat, lalu tutup mata, yang lainnya bersembunyi. Ya enggak? Bener enggak? Ya, setelah itu kalau sudah selesai hitung 1, 2, 3, 4 until 10 gitu ya. Dia akan berhitung 1 sampai 10 biasanya gitu. Kalau sudah, maka yang jaga itu dia harus menemukan teman-temannya. Caranya gimana? Nah, kalau di kita atau di Jawa biasanya tempat yang kita jaga itu harus benar-benar kita jaga supaya tidak di-tag atau dipegang sama yang bersembunyi. Bener nggak? Iya, mengingat kembali ya. Miss Pipin mengingat masa-masa kecil Miss Pipin nih. Oke, nah jadi setelah itu kalau misalnya tempat yang kita jaga itu dipegang, ya sudah, kita harus lanjut lagi, kita jaga lagi gitu kan. Nah, kalau di Western mereka lebih biasa ya seperti kita, satu jaga, lalu setelah itu yang lainnya akan berlari dan yang jaga itu dia harus mengejar, lalu dia harus tag atau memegang yang dikejar itu. Kalau yang dikejar itu kena, maka gantian dia harus mengejar teman-teman yang lain. Nah, di situ juga ada ya seperti itu ya. Ada kan ya, apa ya itu namanya, Miss Pin lupa ya. Kalau di sini di Jawa itu namanya apa, atau di Indonesia. Kalau di luar negeri namanya play tag. Tanpa ada yang apa namanya tadi, yang menutup mata. Ada juga kan kita ya? Iya, ada juga gitu. Nah, itu namanya play tag sekali lagi. Oke? Next. Nah, ini dia. Fountain atau air
Mancur, Miss air mancur atau air muncrat. Kalau muncrat itu biasanya mengenai sesuatu gitu. Kalau ini air yang memang sengaja dialirkan gitu ya. Oke, next. Fountain ini biasanya sebagai hiasan juga. Oke guys. Oke, nah fountain bisa yang ukuran besar atau bisa juga ukuran kecil. Kalau yang ukuran besar biasanya kadang-kadang kita bisa bermain di situ. Tapi guys, yang namanya ini kan fountain jangan dipakai buat bermain. Karena apa? Itu adalah sekali lagi for decoration gitu ya. Oke, the next one. Ayo masih ingat ya? Yaitu playground. Oke, sekali lagi playground atau tempat atau taman atau area bermain bagi anak-anak gitu. Oke, adakah yang lain lagi? Oke, this is it. Ini dia, yaitu snowman atau boneka orang-orangan salju gitu ya. Oke, snowman, salju, orang salju gitu ya. Atau manusia salju gitu. Oke. Nah, salju ini yang dibentuk seperti manusia, makanya dibilangnya snowman gitu. Guys, nah itu adalah vocabulary yang kita pelajari di lesson 1 ini dari unit yang ketiga. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya dari yang awal tadi kita bahas, yaitu penggunaan do you ever gitu ya. Oke, let's go. Ya, do you ever usually used to ask the frequency. Jadi pertanyaan dengan do you ever lalu selanjutnya apa itu? Nah, itu biasanya dipakai untuk menanyakan tentang tingkat keseringan seseorang melakukan sesuatu, oke? Someone routines biasanya ya rutinitas seseorang gitu ya. Oke, sesuatu tadi adalah rutinitas seseorang gitu, guys. Oke. And nah, di situ kan ada kata ever gitu ya. Do you ever? Nah, kata ever ini means anytime. Jadi kapan saja, oke? Bisa maybe rare atau jarang atau always atau sering. Nah, kita akan langsung bahas lagi satu persatu nanti, oke? Nah, misalnya nih, kenapa bisa anytime? Misalnya satu ya. Oke, di sini dibilang dengan do you ever drink Coke in winter? Apakah kamu pernah minum cola? Oke, atau Coke. Biasanya Coke itu dikatakan dengan minuman bersoda ya. Pada musim dingin gitu. Nah, kita lihat contoh jawabannya. Yes, I sometimes drink Coke in winter. Nah, kenapa dikatakan dengan anytime ini adalah coba kita lihat ada kata-kata di situ. Iya, yaitu sometimes. Sekali lagi sometimes ya. Miss Pipin kasih warna baru di situ, ada warna pink gitu ya. Nah, sekali lagi kata sometimes ini adalah frequency. Oke, frekuensi seseorang melakukan sesuatu karena dia adalah kapan saja, in winter, sometimes in winter, atau always in winter, atau kapan aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi sometimes-nya. Iya. Dari adverb of frequency itu ada lumayan banyak yang sebenarnya ya. Miss Pipin singkat jadi ini aja yang kita pelajari di pembelajaran lesson 1 ini. Oke. Nah, dari always sampai never. Always itu selalu. Sekali lagi coba kalian catat sendiri, selalu. Miss Pipin karena Miss Pipin di sini tidak memberikan keterangan bahasa Indonesianya ya. Coba kalian catat sendiri. Sekali lagi always, selalu. Lalu often, oke, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, hardly ever, itu sama juga jarang atau hampir tidak pernah gitu ya. Dan never. Nah, ini kenapa begitu? Itu tingkat keseringannya gimana caranya, Miss? Oke. Kalau always itu 100%. Jadi dikerjakan terus dan terus. Itu always. Oke, 100%. Persenannya itu tingkatnya 100%. Lalu ada often. Oke, sering.
80%. Ya, mungkin dalam seminggu 1 hari dia tidak melakukannya atau rutinitas itu tidak dilakukan oleh orang tersebut gitu ya. Lalu ada sometimes, kadang-kadang, 50%, oke, 50%. Nah, sometimes ini karena di situ dibilang dengan 50%, maka dia nggak setiap hari atau dalam seminggu, bisa jadi mungkin hanya 3 hari gitu ya, selang-seling, misalnya Senin enggak, Selasa melakukan, Rabu enggak, dan begitu selanjutnya gitu guys. Oke, lalu ada rarely, how many percent is it? Mari kita lihat ya, 30%. Oke, rarely, jarang ya, jarang. Yang namanya jarang ya sewaktu-waktu dia bisa mengerjakan baru dia kerjakan gitu. Misalnya taruhlah seminggu 2 kali aja deh gitu misalnya. Oke, lalu hardly ever. Hardly ever ini jarang atau hampir tidak pernah. Lalu berapa persenannya? How many percent is it? Ya, only 10%, guys. Karena dia hampir tidak pernah, maka kalau kita hitung kita misalkan 1 minggu ya cuma sekali aja gitu. Oke. Yang setiap hari, lalu yang cuman berapa kali sampai cuman 50% atau yang selang-seling, lalu rarely, jarang, yang cuman seminggu mungkin cuman hanya ada 2 kali, bahkan sampai ke hardly ever yang cuman sekali misalnya, karena cuma 10%. Lalu never, berarti never itu nggak pernah guys, 0%, oke, 0%, benar-benar tidak pernah dilakukan gitu. Nah, ini adalah verb of frequency-nya. Oke guys, understood? Oke, thank you very much. Oke guys, we go to the example. Nah, kita ke example atau contohnya. Contoh yang pertama, misalnya Miss Ipin bilang dengan do you ever make a snowman? Apakah kamu pernah membuat boneka manusia salju? Nah, kalau iya berarti contoh dia sering. Yes, I often make it in winter. Ya, saya sering membuatnya di musim dingin. Adakah lagi yang lain? Jawaban lain bisa jadi. Nah, contoh yang kedua, yes, but. Nah, ada kata but, tapi. I hardly ever make it. Ya, tapi saya hampir tidak pernah membuatnya, hampir jarang membuatnya gitu ya. Adakah contoh yang lain? Kita lihat. Do you ever ski? Apakah kamu pernah bermain ski? Yes, I sometimes do it in summer. Ya, kadang-kadang saya bermain ski di musim panas. Nah, ternyata ini guys, di musim panas main skinya. In summer, how? Bukan bulan ya, summer itu berarti musim. Musim panas, gimana caranya gitu ya. Hey, gimana caranya gengs gitu. Oke. Nah, ternyata dia bilang gini, I sometimes do water ski in summer. Saya kadang-kadang bermain ski air di musim panas gitu guys. Oke, jadi ski itu bukan harus di musim dingin saja ya, bukan hanya di salju saja, tapi bisa juga di air. Oke, next one. Do you ever go rafting? Nah, ini dia. Yes, I sometimes go rafting in summer. Apakah kamu pernah pergi bermain rafting? Oh iya, saya kadang-kadang bermain rafting di musim panas. Oke, guys, we go to the exercise. Nah, Miss Ipin ada beberapa pertanyaan buat kalian. Miss Ipin memberikan clue-nya dengan gambar dan juga tentang apakah itu. Miss Ipin akan kasih tanya buat kalian, coba kalian jawab sendiri ya. The first one, shorts atau wear shorts. Nah, ini clue-nya. Miss Ipin tanya, do you ever wear shorts? Oke, silahkan. Apakah every day? Kalau every day berarti misalnya apa? Sometimes kah? Rarely kah? Always kah? Atau apa? Ayo, silahkan jawab. Sudah? Kalau sudah, the next one. Oke, this is it. Play tag. Do you ever play tag? Silakan menjawab. Sudah? Kalau sudah, this is it.
Ini apa ya kira-kira ya? Iya, play with water gun. Silakan menjawab, silakan menjawab. Do you ever play with water gun? Silakan, silakan, silakan. Kayak mau jualan ya guys. Oke, one more. Do you ever wear shorts? Do you ever play tag? And the third one, do you ever play with water gun? Nah, sudah mengerti? Oke, kalau sudah, guys. I want to remind you something. Okay, Miss Pipin ingin mengingatkan, do not forget to leave your comment by writing your name, your class, and also number. Oke, jangan lupa untuk menuliskan di komen, yaitu di kolom komentar, nama, kelas, dan juga nomor presensi kalian sebagai class participation. Oke, sekali lagi, this is for class participation. Kalau enggak, aduh, Miss Pipin bisa kurangin nilai deh. Oke, guys, tolong ya. Oke, so I think that was all for today. Miss Pipin sudahi di sini karena kalian harus mengerjakan soal tes. Oke, jangan lupa. Kalau masih bingung, pelajari dulu, lalu setelah itu kerjakan soal tesnya, ya. And I will see you next meeting. So have a nice day and God bless you. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Udah pasti memberkati ya. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Okay, one more. God bless you. Bye bye everybody.